Sebelum mulai, klik like, komen, dan subscribe. Kisah ini berjudul Dara dan Naga yang Kesepian. Di sebuah sudut dunia yang tersembunyi, berdirilah kerajaan langit biru. Sebuah negeri yang damai, namun selalu dibayangi oleh kemegahan Gunung Merah Saga yang menjulang angkuh ke angkasa. Di sana, hiduplah seorang putri kecil bernama Dara. Ia bukanlah putri dengan gaun sutra yang gemerlap. Rambutnya pendek berantakan, sepatunya selalu berlumur tanah, dan baginya, mahkota hanyalah benda gatal yang mengganggu petualangannya. Setiap kali rembulan naik ke singgasananya, suasana berubah mencekam. Suara kepakan sayap raksasa membelah sunyi, membuat seluruh kerajaan gemetar. Bara sudah bangun, bisik para orang tua dengan wajah pucat. Pintu-pintu dikunci rapat, jendela ditutup rapat-rapat. Tak ada yang berani menatap langit saat sang naga, Bara, mulai mengepakkan sayapnya di puncak gunung yang membara. Namun, di balik satu jendela yang sedikit terbuka, sepasang mata kecil mengintip dengan penuh tanya. Dara tidak bersembunyi di bawah selimut seperti anak-anak lainnya. Ia tidak melihat monster yang haus darah. Ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada sebuah getaran dalam suara kepakan itu, sebuah nada yang tidak terdengar seperti ancaman, melainkan seperti sebuah panggilan yang tak terjawab. Suatu malam, pemandangan itu mengoyak hati Dara. Bara, sang naga yang ditakuti, tidak menyemburkan api yang menghanguskan. Dari matanya yang kuning keemasan, jatuhlah butiran air mata yang besar. Air mata itu mengalir di lereng gunung, berkilau seperti hujan di tengah kegelapan. Dara tersentak. Dia tidak marah, bisik Dara lirih. Dia sedang terluka. Tanpa ragu, Dara mengambil lentera kecilnya. Ia meninggalkan secari kertas untuk ayahnya. "Papi, Dara pergi sebentar. Jangan khawatir." Dengan satu sandal yang tersisa, ia melangkah keluar menuju kegelapan Gunung Merah Saga. Angin malam menusuk kulitnya, dan setiap langkahnya terasa berat. Lututnya gemetar hebat, namun hatinya berkata bahwa ia harus terus berjalan. Sampai di kaki gunung, Dara menarik napas sedalam yang ia bisa. "Hei, Bara, kenapa kamu menangis?" teriaknya. Suaranya yang kecil bergema di antara tebing-tebing batu. Keheningan sesaat menyelimuti, hingga tiba-tiba tanah mulai bergetar. Sang naga turun perlahan. Tubuhnya yang sebesar rumah menutupi cahaya bintang. Matanya menatap tajam ke arah gadis kecil yang berani itu. Bara terdiam. Suaranya menggelegar namun terasa rapuh saat ia bertanya, "Kamu tidak takut padaku?" Dara menelan ludah. Tangannya yang dingin terkepal kuat. "Aku takut," jawabnya jujur. "Tapi rasa penasaranku jauh lebih besar daripada rasa takutku. Kenapa naga sekuatmu bisa menangis sejadi-jadinya?" Bara pun duduk bersimpuh. Gerakannya begitu hati-hati seolah tak ingin melukai debu di bawah kaki Dara. "Semua orang lari dariku," bisiknya pedih. "Mereka mengira sayapku adalah pertanda bencana. Padahal aku hanya tidak tahu bagaimana cara memanggil teman. Aku kesepian, Dara. Sangat kesepian." Dara melangkah maju dan menyentuh sisik merah yang nampak membara itu. Ia terkejut. "Dingin," katanya pelan. Bara mengangguk lemah. "Dunia mengira aku adalah api yang menghanguskan. Padahal di dalam jiwaku, aku selalu kedinginan karena tak pernah ada yang memelukku dengan ketulusan." Malam itu, lereng gunung yang sunyi berubah menjadi tempat penuh tawa. Dara bercerita tentang betapa konyolnya ia saat jatuh dari pohon, dan Bara bercerita tentang betapa malunya ia saat bersin dan tak sengaja membakar alisnya sendiri. Dalam kegelapan itu, dua jiwa yang berbeda menemukan kehangatan yang selama ini mereka cari. Keesokan harinya, Dara membawa perubahan besar.
Ia tidak lagi mengintip dari balik tirai. Ia membawa ayahnya, membawa teman-temannya, dan seluruh penduduk kerajaan ke atas gunung. Meski awalnya ragu, mereka melihat Bara bukan sebagai monster, melainkan sebagai sahabat yang merindukan sapaan. Untuk pertama kalinya, langit-langit biru dihiasi kepakan sayap yang membawa kebahagiaan. Malam itu Dara belajar sebuah rahasia kehidupan. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah pilihan untuk terus melangkah meski lutut gemetar dan tangan mendingin. Seringkali, di balik hal yang paling kita takuti, tersimpan sahabat yang paling kita butuhkan. Jadi, jangan pernah takut untuk melangkah, karena cahaya selalu menunggu di ujung keberanianmu. Selamat tidur, jiwa yang berani.